Oke, kita sudah bisa menampilkan data kontak, kemudian kita juga bisa menambahkan data kontak berserta menambahkan validasinya. Dan kali ini kita tinggal menambahkan fitur edit, di mana untuk fungsi edit kita perlu mendapatkan data pada saat kita menekan tombol editnya. Semisal di sini kita akan klik tombol edit, maka seharusnya name dan isian font harus ada di dalam form edit. Nah, bagaimana caranya? Sedangkan di sini kita akan memiliki komponen yang berbeda, di mana untuk tabel di sini dimiliki oleh contact index, dan untuk form sendiri mungkin kita akan buatkan komponen contact update. Jadi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana mengirimkan data yang ada di dalam komponen index tersebut agar bisa diterima di dalam komponen update. Oke, kita akan memanfaatkan emit lagi, dan emit ini sudah kita bahas sebelumnya. Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan menambahkan fungsi untuk mendapatkan data dari tombol yang kita klik editnya. Jadi di sini di dalam contact index kita akan membuat suatu method baru. Mungkin di sini kita akan buatkan public function get contact, dan get contact ini perlu kita tambahkan parameternya atau argumen ID sebagai data yang akan kita cari dengan menggunakan Eloquent. Oke, jadi di sini seharusnya kita akan panggil suatu data kontak dengan menggunakan ID seperti ini, dan kita perlu menyimpan ke dalam suatu variabel. Mungkin kita akan tambahkan di sini kontak. Oke. Dan langkah selanjutnya adalah kita akan gunakan emit dengan nama eventnya yaitu get contact, dan sekaligus kita akan bawakan juga data kontak yang kita dapatkan di sini. Oke, dan listener dari get contact ini akan kita buatkan di dalam komponen Livewire untuk kontak update. Jadi kita bisa kembali ke dalam terminal untuk membuat komponen baru. Di dalam terminal kita akan ketikkan php artisan Livewire make contact update seperti ini. Oke, untuk kelas dan view dari kontak update sudah kita buat. Kita bisa ubah isinya. Oke, kita bisa lihat di dalam app HTTP Livewire terdapat kontak update, dan di sini kita perlu menambahkan beberapa properti seperti halnya di dalam kontak grid. Yang jelas harus ada name dan font untuk menerima data yang kita inputkan di dalam formulir. Name, kemudian font, dan satu lagi karena pada saat proses update kita juga perlu mengirimkan data kontak ID. Jadi kita akan buatkan input hidden untuk kontak ID, dan value-nya akan kita simpan di dalam properti ini. Oke, setelah propertinya sudah kita buat, sekarang kita akan membuat method bagaimana mendapatkan data yang dikirimkan melalui emit get contact ini untuk bisa kita inputkan ke dalam masing-masing properti milik kontak update. Jadi di sini seperti biasa kita akan buatkan listenernya. Kita akan buat listeners, dan untuk nama get contact kita akan buatkan handle-nya yaitu show contact di sini. Jadi kita perlu membuat method show contact ini public function show contact, di mana berfungsi untuk memasukkan data yang didapatkan oleh parameter atau argumen kontak di sini. Jadi kita berikan kontak di dalam method tersebut, dan untuk properti name kita dapatkan dari kontak name seperti ini. Jangan lupa data yang kita dapatkan ini sifatnya yaitu tipe data array. Kemudian kita akan isikan juga untuk font dan juga untuk kontak ID. Oke, masing-masing datanya sudah kita sisipkan di dalam masing-masing properti, yang artinya pada saat kita akan membuat form di dalam view milik kontak update tersebut, datanya sudah disesuaikan. Oke, jadi langkah selanjutnya adalah kita akan membuat form untuk kontak update yang ada di dalam view Livewire kontak update. Dan isinya mungkin akan sama seperti milik dari kontak grid. Jadi kita bisa copy paste dan kita akan timpa di dalam file kontak update tersebut, di mana mungkin kita akan mengubah method store ini menjadi update yang metodenya nanti akan kita buat. Dan sisanya karena kita akan memberikan inputan name, inputan font, maka tidak ada yang diubah.
tinggal kita membuat atau memberikan input hidden untuk menyimpan data ID dari kontak tersebut. Dan kontak ID ini akan kita perlukan pada saat melakukan proses update. Jadi di dalam form milik kontak update, mungkin di sini kita akan berikan input hidden, dan juga di sini kita akan gunakan wire model untuk kontak ID. Seperti ini, kontak ID. Oke, jadi form update ini akan memiliki input hidden yang merupakan nilai dari kontak ID yang akan digunakan oleh update. Nah, sekarang kita akan coba aktifkan metode ini, get contact. Jadi kita akan panggil metode tersebut di dalam view dari kontak index ini. Oke, mungkin kita bisa buka kontak index dari view-nya. Ini di sini, dan untuk button edit di sini kita akan tambahkan event click, di mana pada saat tombol edit tersebut diklik, kita akan menjalankan event dari method get contact. Jadi di sini kita akan tambahkan wire click, dan kita akan panggil metodenya yaitu get contact. Oke, seperti ini. Dan untuk memberikan parameternya kita akan menggunakan calibrate seperti ini. Dan kita dapatkan ID-nya dari perulangan kontak. Oke, dimana untuk metode dari get contact tersebut memerlukan argumen ID. Oke, kita sudah menambahkan metodenya. Tinggal bagaimana kita akan memanggil form dari kontak update tersebut di sini untuk menggantikan kontak create. Mungkin di sini kita akan menambahkan suatu logic. Jadi pada saat kita klik tombol edit, kita seharusnya memanggil kontak update, dan jika tidak memanggilnya maka kita akan menggunakan kontak create. Oke, mungkin seperti ini saja. Di dalam kontak index kita akan buatkan property yaitu update status public function status update saja, status update, dan nilai defaultnya yaitu false. Kita akan buatkan propertinya, dan pada saat kita memanggil get contact, kita akan mengubah status update ini menjadi false. Jadi kita akan ubah dulu this status update ini menjadi true, dan status update ini akan kita jadikan trigger untuk memanggil komponen mana yang akan kita gunakan, apakah kontak create atau kontak update. Jadi di sini kita akan gunakan if status update jika bernilai true, maka kita akan memanggil kontak milik update. Seperti ini, atau sebenarnya teman-teman bisa memanggilnya dengan cara seperti ini. Jadi teman-teman bebas menggunakannya. Dan jika nilainya false, maka kita akan memanggil komponen dari kontak create seperti ini. Oke. Jadi kita akan memanfaatkan suatu properti yang ada di dalam kontak index dengan nilai boolean, dan nilai boolean tersebut akan diubah pada saat kita memanggil method get contactnya. Jika kita panggil maka status update-nya true, dan kita akan cek di sini. Jika kondisinya true maka kita akan menampilkan form kontak update, dan jika false maka kita akan menggunakan kontak create saja. Oke, mungkin kita bisa save dan lihat di dalam browser untuk melihat hasilnya. Kita bisa refresh. Oke, dan mungkin kita bisa klik edit di sini. Terdapat error undefined index kontak ID. Oke, tentu saja harusnya di sini pakainya ID bukan kontak ID lagi, karena data argumen ini didapatkan dari proses Eloquent. Jadi kita akan ubah kontak update kelasnya. Oke, kita perbaiki di sini. Jadi kontak ID ini dimiliki oleh properti milik komponen LiveWire, dan kontak ID yang kita dapatkan di sini kita hasilkan dari proses Eloquent di sini. Jadi fieldnya yaitu ID bukan kontak ID. Oke, kita bisa refresh dan kita coba lagi tombol editnya. Nah, teman-teman bisa melihat datanya bisa langsung masuk ke dalam inputan tersebut. Mungkin kita bisa klik data yang lain. Oke, datanya berubah. Kita cek data yang lain, edit di sini. Oke, hasilnya juga sudah berubah seperti ini. Artinya, untuk metode mendapatkan data kontak sesuai yang kita klik tombol editnya ini sudah berhasil, dan form yang ada di sini seharusnya sudah berubah menjadi milik dari kontak update. Kita bisa lihat di sini.
Oke. Di sini cirinya kita harusnya memiliki input hidden. Nah, teman-teman bisa melihat di sini terdapat input hidden dengan value 4 dan value 4 ini merupakan ID dari kontak yang kita pilih.